Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang sudah saya baca dan berusaha saya pahami, yaitu materi yang berkaitan dengan pembangunan sistem hukum berkeadilan. Di dalam membangun suatu sistem hukum nasional, tidak hanya sekedar memproduksi sekumpulan peraturan-peraturan tertulis dan norma-norma belaka. Di luar hal-hal tersebut, terdapat elemen-elemen lain yang saling berkaitan dan saling berinteraksi, yang idealnya akan bermuara pada pencapaian dan kepentingan nasional. Proses pembangunan sistem hukum nasional itu terus berlanjut, melintasi waktu dan peristiwa kondisi yang khas di setiap periode. Dalam perkembangannya, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tiba-tiba mempunyai sistem hukum yang mapan. Konsep rule of law dipandang sebagai anak kandung dari hukum modern, sebenarnya adalah hasil pergulatan dan jatuh bangunnya susunan masyarakat, mulai dari tribal society, aristocratic society, sampai pada liberal society. Di balik setiap periode tersebut tentunya ada sisi terang dan sisi gelap dari norma-norma tersebut yang dijadikan sebagai pedoman. Nilai dan ide fundamental tersebut dicantumkan dalam falsafah dan konstitusi negara. Bagi bangsa Indonesia sendiri, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fundamen pembangunan hukum nasional yang mengarah pada cita-cita negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional. Dalam penjelasannya bahwa negara Republik Indonesia itu tidak berdasarkan kekuasaan atau maksat, melainkan berdasarkan Reichsstaat atau hukum, berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Negara hukum yang dikembangkan negara hukum yang dikembangkan ini sendiri bukanlah absolute Rechtsstaat, melainkan demokratis Rechtsstaat. Sebagaimana yang dicantumkan dalam batang tubuh perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Akan tetapi sudah lebih dari setengah abad dari kemerdekaan negara Indonesia, pelaksanaan sistem hukum nasional belum juga selesai dalam artian bagaimana negara hukum itu sebagai organisasi yang secara substansial mampu menjadi rumah yang menyenangkan, mensejahterakan dan membahagiakan bangsa Indonesia itu sendiri. Hukum diciptakan bukan semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih daripada itu untuk mencapai tujuan luhur, yakni keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan.